Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, saya pernah membaca beberapa hadis dari keutamaan hari Jumat. Nah, dari keutamaan tersebut, bolehkah kita mengatakan bahwa hari Jumat itu hari yang diberkahi atau Jumat berkah? Sehingga kalimat tersebut, Jumat berkah, menjadi lazim dari kebanyakan kaum muslimin di negeri kita. Bagaimanakah sebenarnya jika ditimbang dalam syariat? Dan berangkat dari situ juga banyak dari saudara-saudara kita yang beramal menunggu di hari Jumat karena keutamaannya lebih besar katanya, seperti sedekah Jumat, dan juga kaum muslimin berlomba memberikan makan bagi mereka setiap setelah sholat Jumat di masjid-masjid. Mohon penjelasannya dalam timbangan syariat. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulullah. Berkaitan dengan masalah Jumat, memang penamaan ini sudah ramai digunakan oleh orang tentang Jumat barokah, sedekah Jumat. Sedekah itu masuknya ke dalam masalah dunia atau ibadah? Sedekah ibadah. Kalau ibadah kan harus kembalinya kepada contoh. Ada enggak Nabi SAW mencontohkan bahwa hari Jumat itu untuk memperbanyak sedekah? Dijelaskan oleh para ulama, enggak ada nas tentang itu. Enggak ada Nabi menyebutkan tentang khusus hari Jumat banyakin sedekah, enggak ada. Wa fir'aun dzil autad alladzina taghaw fil bilad. Ya, di antara teman-teman kita yang dari kalangan ulama salafi atau ustadz salafi itu yang tidak setuju sekali dengan adanya gerakan infak, atau kalau kita kan grinas namanya, gerakan infak nasi hari Jumat harum, grinas harum. Di masjid tempat saya ada tugas saya itu namanya naskah umat namanya. Naskah itu nasi berkah umat hari Jumat. Nah, macam-macam lah ide kreatif mereka untuk membuat nama supaya jangan sama dengan yang lain. Nah, kita namanya grinas harum. Ada namanya naskah umat. Ada yang langsung aja itu Jumat berkah gitu. Tapi tidak pakai apa? Tidak pakai singkatan. Apa alasan kita misalnya mengatakan tidak boleh itu bid'ah misalnya berkah Jumat? Atau grinas harum ya, gerakan kita. Dasar kita apa kira-kira? Oh, dasarnya Rasulullah SAW itu melarang untuk puasa, mengkhususkan puasa pada hari Jumat. Ya, oke. Ini ibadah mahdhah ya. Puasa itu adalah ibadah mahdhah. Ibadah yang sudah ukuran waktunya sudah ditentukan. Apakah sedekah itu masuk dalam kategori ibadah mahdhah? Sedekah itu, seorang ulama namanya Dr. Abu Bakar Salim Syahal, kalau tidak salah namanya dari itu. Sedekah biasa atau selain zakat tidak masuk dalam kategori ibadah mahdhah. Kalau zakatnya masuk dalam kategori salat, puasa, zakat, haji, itu ibadah mahdhah. Kenapa? Karena ukurannya, waktunya udah ada. Tetapi kalau sedekah biasa selain zakat, itu beliau mengatakan tidak masuk dalam kategori ibadah mahdhah. Nah, karena tidak masuk dalam kategori ibadah mahdhah, lah kapan saja mau dilakukan bisa saja. Mau misalnya dikhususkan malam Jumat juga, ya tidak masalah. Mau dikhususkan hari Sabtu saja misalnya, berarti tidak masalah. Kapan saja. Kenapa? Karena tidak memiliki waktu khusus dan tidak memiliki cara-cara khusus dari Nabi. Beda dengan zakat. Oh, zakat itu punya ketentuan, namanya nisab. Punya waktu, namanya haul. Punya macam-macamnya juga, jenis-jenisnya yang harus dizakatkan. Nah, itu mahdhah.
Nah sehingga hadirin ya, orang mau rutinitas ya, artinya rutin untuk melaksanakan Jumat Barokah, artinya dia pilih malam Jumat karena atau hari Jumat karena itu adalah hari yang barokah, ya tidak ada alasan kita untuk melarang mereka atau mengatakan itu adalah haram atau mengatakan itu adalah tidak boleh. Kenapa? Karena tidak masuk dalam kategori mahdhah. Sedekah biasa atau di luar zakat itu tidak masuk dalam kategori ibadah mahdhah. Tapi kalau zakat kalau zakat tidak boleh dimundurkan. Misalnya sekarang ini hari dia wajib zakatnya itu hari Rabu, tidak boleh dia mundur sampai hari Jumat, tidak boleh, harus dikeluarkan pada hari itu. Kenapa? Karena mahdhah tadi itu. Nah ini memang hadirin jadi perbincangan gitu ya. Di kalangan kita ya, kalangan ustadz sebenarnya dia maksud dia bid'ah yang benar-benar tidak boleh itu adalah yang mana gitu. Ya. Karena sama ya, di kolom komentar itu juga ada yang mengatakan, oh itu bukan masalah pengajiannya yang tidak boleh Ustadz, itu ngadakan maulidnya itu yang tidak boleh gitu. Kan waktu itu saya mengambil definisi yang diungkapkan oleh Syekh bin Baz. Apa yang dimaksud dengan bid'ah? Yaitu kurbatun tukhalifu syar'a, yaitu kurbah, pendekatan diri atau ibadah yang bertentangan dengan syara. Akhirnya saya ambil contoh. Misalnya maulid, yang diadakan di sana apa? Yang diadakan adalah pengajian. Yang diadakan adalah pengajian. Bertentangan dengan syarat pengajian? Enggak. Kemudian di waktu maulid itu ada orang bawa dulang, makanan. Lalu zaman dulu dulangnya lebih tinggi daripada kita itu ada. Dan ada di daerah tertentu Kalijaga namanya itu, wajib harus ada ayam setiap dulang. Wajib ada ayam setiap dulangnya itu. Apakah sedekah seperti itu tidak masuk dalam pada ibadah atau kurbah? Dan apakah bertentangan dengan ajaran Allah? Tidak, sedekah itu tidak ada bertentangan dengan. Ini Ustadz katanya itu bukan masalah pengajiannya, bukan masalah sedekahnya. Yang jadi masalah itu adalah mengadakan maulidnya. Yang maulidnya itu adalah isinya pengajian, isinya sedekah, isinya silaturahim. Itu isinya, tidak ada isinya bertentangan dengan ajaran Al-Quran. Oh jangan dikhususkan di waktu itu. Dan tidak ada larangan maupun dikhususkan, tidak ada. Ada larangan mengkhususkan pengajian? Tidak ada. Ada larangan khususkan bersedekah? Tidak ada. Kapan saja kita mau mengadakan pengajian, termasuk di maulid, boleh juga. Kapan saja kita mau mengadakan sedekah, ya termasuk di waktu maulid, bisa-bisa aja. Kenapa pengajian bukan masuk dalam kategori ibadah mahdhah, kemudian sedekah juga itu tidak masuk dalam kategori ibadah mahdhah, yang tidak bisa untuk diundur maupun dimajukan, dikurangi maupun ditambah. Tapi tadi saya katakan di Masjidil Haram itu azan yang tadinya tidak ada malah diadakan oleh Sayyidina Utsman. Yang tadinya zaman Rasulullah azan satu kali berubah menjadi dua kali pada Sayyidina Utsman. Tarawih sebelumnya bukan jumlahnya 20, tapi masa Sayyidina Umar jumlahnya menjadi 20. Ini ibadah bener ini. Salat kan? Nah, ini jadi hal yang belum bisa dipastikan sebenarnya. Masih di sini adalah namanya ranah ijtihadiyah. Ada itu, ranah ijtihadiyah. Ranah masih ijtihad. Yang namanya ijtihad itu namanya ijtihad. Yang namanya ijtihad itu sifatnya ada zonni. Itu zon. Bukan masalah meyakinkan. Makanya tidak bisa juga dikatakan yang maulid itu 100% salah. Tidak bisa ya. Karena ini zonni. Misalnya mau berdalil, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Man ahdasa fi amrina hadza.
Saya tertarik ya Diri dalam tafsiran hadis ini dengan tafsiran ulama Mesir. Saya lupa itu nama ulama Mesir itu. Ya. Ada YouTube-nya itu saya tonton di dalam menjelaskan tentang masalah man ahdasa fi amrina haza ma laysa minhu fawaraddun. Ini menarik sekali ya Dede. Saya termasuk tertarik itu dengan penjelasannya itu dibandingkan dengan penjelasan yang saya dengar sebelumnya. Dan terperinci itu cara menjelaskannya. Ini penting hadirin ya. Maksudnya ini di saat kita nanti berhadapan dengan teman-teman kita dari kalangan salafi, paling tidak kita bisa berargumentasi lah gitu ya. Karena selalu saya katakan dari dalam video saya itu, di saat kita berseberangan dengan orang itu, jangan bantah, jangan lawan mereka dengan fisik, tapi argumentasi. Pemahaman, ya balas dengan pemahaman. Jangan pemahaman dibalas dengan otot, itu bahaya. Nanti yang bermasalah yang kecil aja itu. Kamu ini bersiku mbak ini duduk terus selesai. Ini menarik penjelasannya tadi. Man ahdasa fi amrina, man ahdasa ay ibtada'a. Siapa saja yang membikin baru fi amrina, ay fi dinina hadza. Fi amrina ay fi dina, dalam agama kami. Ma ini menjadi maf'ul daripada ahdasa. Ma mengadakan sesuatu yang belum ada. Ma apa yang laisa minhu ay laisa minad-din ay laisa min amrina laisa min dinina fawarat. Itu bukan bagian dari agama kami, fawarat, maka itu tertolak. Nah, kalau begitu bagaimana? Ay ajnabiyun anhu, ajnabiyun anid-din. Tidak ada hubungannya dengan agama. Dia mengadakan sebuah ibadah atau ritual mungkin namanya, tapi ritual itu tidak ada sangkut pautnya dengan ajaran agama. Fawarat itu yang tertolak. Tapi kalau kita mengadakan sesuatu yang baru sekarang, mana yang baru? Isra Mi'raj, perayaan Isra Mi'raj, perayaan Maulid, perayaan Nuzulul Quran, perayaan apa lagi? Banyak, Muharram. Terus selain Muharram apa? Itu kan termasuk muhdatsan. Artinya yang baru. Tidak pernah ada pada zaman Rasulullah. Tapi itu minad-din, itu bagian tata cara pelaksanaannya itu adalah bagian daripada ada unsur agamanya. Mana unsur agamanya? Pengajian. Orang mungkin sebelumnya tidak pernah ngaji, kadang-kadang ngajinya sekali seminggu aja kan? Itu pun hari Jumat aja dia ngaji. Itu pun hari Jumat itu di saat sedang khutbah, kesempatan masnya aja untuk tidur. Seharusnya kan dengar khutbah gitu. Tapi enggak. Allah, huruf kha-nya pasih itu keluar. Ada maulid. Hadir. Nah, di sana ada pengajian. Pengajian ini adalah minad-din. Ada sodako, kesempatan mas orang untuk bersodako. Kita terima sodakohnya, itu minad-din, bagian daripada agama. Makanya karena ini bagian agama, berarti bukan rot, tapi sebaliknya makbul. Itu diterima. Ini menurut saya dulu mantap sekali itu pendengar pembahasan daripada ulama Mesir itu. Loh, mana contohnya Ustadz kira-kira ritual atau mungkin sesuatu yang dianggap ibadah tapi sebenarnya bukan bagian dari agama. Nah, kalau beliau contohkan pada itu misalnya ya menambah-nambah ibadah mahdhah, misalnya sholat 5 kali sewaktu, malah dia itu bikin sholat itu yang 4 rakaat jadi 8 rakaat. Waktu subuh hidup olahraga nih, balik rakaat sekolah subuh. Oh, itu laisa minad-din, itu bukan lagi dari agama. Itu contoh yang disampaikan oleh beliau. Tapi kalau saya enggak, saya ngambil contoh yang berbeda. Contoh yang berbeda itu adalah sesuatu yang dianggap itu adalah bagian daripada ibadah, tapi tidak ada unsur nilai agamanya. Contohnya mana? Kalau di Lombok ada itu, sebenarnya bagus itu ada lebaran ketupat. Di Lombok itu ada lebaran ketupat. Dia tanggal 2 Syawal langsung puasa. Nah nanti
Setelah 6 hari puasa Syawal langsung dia itu buka. Nah itu jadi lebarannya dia. Nah ini kan bagus, cuma ini dulu ya, enggak tahu sekarang. Saya dengar informasi itu, jadi terjadi di saat itu, nauzubillah min zalik, di bagian daerah tertentu ya, enggak usah kita sebut itu. Nah pas mengadakan hari raya gimana caranya? Saling kapak si topat terus. Ritual yang ini ya, ini dianggap bagian daripada apa? Ibadah, tapi caranya saling lempar, peng. Lah walaupun namanya ketupat, tapi kalau dilempar dari jauh kena kepala orang, botak malik kepala orang, ya lumayan, marah juga itu. Di sebuah daerah itu ada namanya neda dulu ya, seperti sekarang udah ndak. Ya. Kalau ndak pernah turun hujan, ini ndak pernah turun hujan, akhirnya mereka pergi ke kuburan. Nah di kuburan apa? Doa. Ada pimpin doa, kemudian dia bawa dulang, bawa makanan. Oke. Selesai doa itu, apa yang terjadi? Mulai terus saling lempar. Pertama saling lemparnya itu pakai telur. Peng. Masih mendingan itu telur. Nah terus yang tadi itu yang kenakan kepalanya itu, ndak mau dia itu kalah. Akhirnya ngambil pisang. Peng. Kena orang itu. Terus yang kena ini di depannya salak. Peng. Mana yang lebih hebat itu antara pisang dengan pisang dan salak. Akhirnya saling lempar. Dan akhirnya nauzubillah min dzalik. Ini mata saya sendiri yang menyaksikan. Ini bukan cerita. Saya sendiri langsung menyaksikan. Setelah itu apa Dede itu? Mereka pisang udah habis. Telur opornya udah habis. Salaknya udah habis. Lama-lama karena dia udah kena, belum bisa membalas. Akhirnya apa yang di hadapannya? Batu. Peng. Bocorlah orang. Keluar darah. Nah, kalau udah keluar darah katanya, nanti hujan turun. Nah, ini namanya ma laisa minhu ma laisa minaddin. Bukan termasuk daripada agama cara-cara tadi itu. Dianggap itu adalah din, tapi itu bukan. Itu perkara yang laisa minaddin, bagian daripada agama. Mohon apa deh? Di ajaran orang lain misalnya, dia ibadah apa? Pakai apa? Di i'anah itu pakai tai sapi atau kencing sapi, karena menurut dia itu adalah sapi itu adalah sesuatu yang terhormat, tidak boleh diganggu. Akhirnya ritualnya itu pakai itu mana unsur dinnya itu? Tidak ada unsur, itulah yang rot gitu. Tapi kalau tadi itu mengadakan maulid, yang ada di sana itu adalah, dan itu pun tidak tertentu. Di Jakarta itu orang udah bulan Sya'ban masih ada maulid. Bulan Rajab gitu. Bulan Rajab ada yang masih maulid. Tidak ditentukan dengan waktu. Sehingga susah ya untuk disalahkan menurut akal maupun nakal, dengan pakai dalil maupun dalil nakli dari Al-Quran, hadis maupun dalil akli. Dari akal susah. Jalur mana kita itu akan menyalahkannya itu. Kalau hanya berdasarkan itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sekali lagi terlalu banyak, itu artinya banyak gitu ibadah-ibadah yang dikerjakan pada zaman banyak. Kalau dalam bahasa Arabnya kan lebih dari tiga ke atas banyak namanya ya. Ya, yang saya contohkan tadi itu, yang pertama tadi itu salat tarawih 20 rakaat itu tidak ada pada zaman Nabi. Kemudian azan dua kali tidak ada pada zaman Nabi. Kemudian 1 juz setiap malam Ramadan tidak ada pada zaman Nabi itu. Menentukan 1 juz itu ya, menentukan 1 juz dalam sholat itu tidak ada pada zaman Nabi. Kemudian yang tadi khatmul Quran, Rasulullah SAW sendiri tidak pernah membaca doa khatmul Quran
sampai hampir setengah jam dalam sholatnya, dalam sholatnya. Nah, kemudian yang tadi mubalik, artinya orang yang menyampaikan suara imam, itu pada zaman Nabi tidak ada. Ini udah 5, berarti jamak namanya itu. Nah, kalau ini dianggap bid'ah, yang dolalah, waduh, repot juga itu. Nah, itu sebabnya saya sangat tertarik sekali dengan penjelasan ulama Mesir tadi itu, yang mengatakan bahwa yang maksudnya rad yang ditolak itu adalah ma laisa minhu, ma laisa minaddin. Sesuatu yang baru, yang tidak ada pada zaman Nabi, tapi tidak ada unsur, tidak ada hubungannya dengan agama. Berarti kalau sebaliknya itu, kalau ada hubungannya dengan agama, berarti bahwa makbul, maka itu diterima. Kayak model tadi itu, Isra Mi'raj. Orang merayakan Isra Mi'raj yang diadakan apa? Cerita tentang atau menceritakan bagaimana perjalanan Rasulullah SAW di saat Isra Mi'raj. Mereka kumpul, silaturahim. Nilai silaturahimnya ada. Terus ada sodako. Sehingga tidak ada unsur-unsur yang bertentangan dengan agama. Nah, sehingga saya termasuk ke orang yang lebih setuju ya, bahwa maulid itu tetap artinya ada. Andai kata misalnya dikatakan bid'ah, itu adalah artinya tidak ada pada zaman Nabi, tapi bid'ah yang justru insya Allah dengan izin Allah membuat kita itu ya mendapatkan pahala insya Allah. وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد